Saudaraku yang kekasih, kita bersyukur Tuhan telah menghantar kita kepada Minggu Advent, Minggu Tahun Baru Gerejawi pada saat ini. Kita sudah melihat bahwa lilin menyala di depan kita sekarang. 1, minggu depan 2, 3 dan seterusnya. Menggambarkan tidak akan mungkin ada nyala lilin memberi terang di lilin ini kalau dia tidak mau memberikan dirinya berkorban supaya dia bisa memberi terang. Advent ini memanggil kita memancarkan terang jiwa kita, hati kita, dengan semakin memantapkan langkah untuk mau berkorban satu sama lain. Bukan saja bapak bersama ibu yang berkorban satu sama lain, majikan kepada karyawannya, tapi laki-laki yang tengah berpacaran pun tunjukkanlah pengorbananmu yang sungguh kepada sayang. Tetapi terlebih kepada Tuhan yang kita puji dan sembah. Kita juga melihat nuansa ungu melalui pohon Natal, melalui pernik-pernik Natal di tengah-tengah gereja kita tahun ini. Ungu itu menggambarkan kelembutan yang tulus dari seseorang. Advent ini memanggil kita untuk menajamkan hati semakin lembut satu sama lain. Kalau ada laki-laki yang kasar kepada pacarnya, lembutkanlah juga dengan cinta kasih, terutama dengan firman Tuhan. Tetapi bukan saja lembut, warna ungu sebetulnya dalam tradisi gereja menggambarkan kehormatan. Kehormatan seorang raja, kehormatan para penguasa, jiwa yang terhormat digambarkan lewat gambar atau warna yang ungu. Itu sebabnya para raja-raja termasuk selalu mengenakan pakaian yang ungu. Maksudnya orang yang memasuki Advent, yang merayakan Advent, menyambut kelahiran Tuhan Yesus, harus menunjukkan kehidupannya yang terhormat lewat perangainya, lewat kata-katanya, lewat sikapnya yang terpuji, lewat kinerjanya yang terpuji di kantor, dimanapun kita berada. Bahkan cinta seorang laki-laki pun terhormat kepada perempuan, tidak sembarang. Karena itulah warna ungu ini jangan dikira warna janda. Karena ada juga seorang laki-laki yang iseng kepada perempuan, "Mah, mantap warnanya, warna ungunya." Iya, warna apa itu? Warna janda. Tapi terus diingatkan istrinya, "Hus, bapak ini memang ada-ada saja." Saudaraku yang kekasih, pintu-pintu gereja kita pun dihiasi dengan bunga-bunga Advent, menggambarkan kita merendahkan diri dari pintu itu biar kita bisa masuk menghadap Tuhan yang kita kasih. Oleh karena itu, kalau gereja juga membuat hiasan Advent di setiap pintu itu berarti semua orang
melalui minggu Advent ini menunjukkan jati dirinya yang rendah hati, membuka pintu. Oleh karena kamu kalau menghias di rumah dengan bunga lingkaran, itu juga makna bunga Advent, itu berarti kamu merendahkan diri dalam minggu-minggu Advent ini, menyambut Tuhan yang akan bertahta di hati kita. Itulah sebabnya Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih, Advent ini pertama memang kita maknai dalam menantikan kelahiran Tuhan Yesus yang lahir dalam hati kita, tetapi sekaligus yang kedua beradvent, kita menanti-nantikan Tuhan Yesus yang kedua kalinya. Oleh karena itu nanti kalaupun Advent ini sudah berlalu, Natal sudah berlalu, tapi sikap menantikan Kristus yang datang kedua kali itu tetaplah berlangsung hingga Tuhan pada gilirannya datang kepada kita. Saudaraku yang kekasih, kalau orang menanti-nantikan kesayangannya, pastilah dia merias dirinya dengan baik. Pastilah dia berkaca ke kiri ke kanan supaya kelihatan bersih. Kalau ada di antara kalian gadis-gadis ini pada hari Sabtu pacarnya wakuncer, tapi dia tidak bersolek, ya beruntunglah laki-laki yang punya dia menerima dengan segala kekurangannya. Tapi saya kira tidak ada satu orang gadis pun yang tega dijumpai laki-laki kesayangannya ada yang kurang dalam dirinya. Dia ingin sempurna, dia ingin tampil prima di hadapan kekasih. Sedangkan kita menyambut kekasih saja kita ingin tampil prima sesempurna mungkin, apalagi kalau kita menanti-nantikan Tuhan yang akan berkemah, bertahta, berdiam dalam hati kita masing-masing. Seperti itulah gambaran. Kalau saya sendiri, karena saya orang kampung, orang desa di Siborong-borong, dalam Advent itu kami biasanya juga membersihkan rumah. Kalau bahasa Batak ada rambang-rambang di rumah itu kita sapu. Lantai rumah dari papan yang sudah memutih karena banyak pasir digosok, dibersihkan, dipel. Kalau ada sedikit minyak bekas dilap. Kalau ada juga berkat, mengecat kembali rumah itu supaya bersih seperti sedia kala. Tapi kalaupun tidak dicat, sudah bersih. Kita membersihkan rumah kita sekarang, tubuh kita, hati kita, diri kita, jiwa kita, menyambut Kristus yang akan lahir, yang akan datang kedua kalinya kepada kita masing-masing. Saudaraku yang kekasih dalam nama Kristus, bagaimanakah kita memaknai penantian itu, kehadiran Tuhan itu dalam kehidupan kita? Mari dulu sebentar kita simak ayat 24. Tetapi pada masa itu, sesudah siksaan itu, matahari akan menjadi gelap dan bulan tidak bercahaya. Ngeri-ngeri sedap juga membaca ini. Bagaimana mungkin matahari menjadi gelap? Bagaimana mungkin bulan tidak lagi bercahaya? Kita mampu memegang api atau panas itu paling di angka 50 derajat.
Saya tidak tahu bagaimana menghitung panasnya matahari ini, berjuta-juta bintang cahaya, tapi kuasa Tuhan sanggup membuat itu menjadi gelap. Siapakah yang bisa menghitung itu kalau bukan Tuhan yang Maha Kuasa? Bulan pun katanya tidak lagi bercahaya. Sedangkan ketika gerhana matahari datang, hanya 1-2 menit gelap, rasanya dunia ini sudah kiamat. Bagaimana membayangkan ini? Matahari tidak lagi bercahaya, bulan tadi tidak lagi bercahaya. Ayat 25, bintang-bintang akan berjatuhan dari langit, dan kuasa-kuasa langit akan goncang. Ini menggambarkan bahwa Tuhan yang datang itu, saudaraku yang kekasih, luar biasa. Tidak sanggup kata-kata kita merumuskan seberapa hebat kuasa Tuhan yang akan datang kepada kita orang-orang percaya. Tetapi itu belumlah seberapa. Belum di situ kedatangan Tuhan kita. Belum. Itulah sebabnya kita bukan diarahkan untuk menghitung-hitung hari. Firman Tuhan tidak menghendaki kita bermatematika kapan Tuhan itu datang. Tapi seperti kata Augustinus, orang yang menantikan Tuhan itu mesti membayangkan Tuhan itu besok datang, tapi tetaplah menahan pohon apel sekarang juga. Meskipun besok dia datang, tapi tetaplah menanam, tetaplah bekerja, tetaplah berbuat baik, tetaplah memelihara iman di hadapan Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih, banyak peristiwa yang terjadi dalam sejarah. Orang-orang yang menghitung hari Tuhan itu akhirnya celaka. Mulai dari Watchtower, dari Seventh Day, atau gereja-gereja yang di Jepang, misalnya menyebut Tuhan itu datang kiamat tanggal 9, bulan 9, tahun 99, pukul 9, menit ke-9, detik ke-9. Tapi tidak datang-datang. Mereka semua stres, sehingga mereka kecewa. Daripada malu terjadi pembunuhan pada itu. Dengan tubuh kita pun di Bandung juga melakukan. Dengan tubuh kita itu, marga Sibuaya, Mangapin Sibuaya. Tapi nanti jangan tersinggung yang marga Sibuaya atau tulangmu marga Sibuaya. Mereka memaknai hari Tuhan itu bisa dihitung, sehingga mereka tidak lagi bekerja, mereka tidak lagi menyusukan bayinya, mereka tidak lagi memperhatikan anaknya, karena mereka seolah memastikan Tuhan hadir mengangkat mereka ke surga, padahal tidak datang. Itulah sebabnya HKBP tidak begitu memberi perhatian kepada apa yang disebut dengan pengangkatan, teologi pengangkatan yang dikembangkan saudara-saudara kita seiman. Daripada habis waktu menghitung-hitung pengangkatan itu, lebih bijak mengumpulkan segala waktu, tenaga, daya yang ada pada kita untuk berbuat baik kepada Tuhan. Saudaraku, kemarin siapakah yang menduga peristiwa hebat di Bakara, Humbahas, yang selama ini bukit-bukitnya itu aman-aman, damai-damai,
Tidak akan ada kelihatan di situ batu. Sebesar bola kaki pun hampir tidak dimungkinkan kelihatan dari situ bola batu sebesar bola saja. Tapi lihatlah, perut bumi dibakar kumbahas, memuntahkan batu-batuan raksasa, ratusan kilogram, sehingga meluluh lantakkan satu desa si Mangunape di Bakara. Tidak ada yang menduga, tidak ada yang bisa menghitung peristiwa seperti itu terjadi dalam hidup kita. Kecuali kita sungguh-sungguh senantiasa berjaga menanti-nantikan Tuhan itu datang dalam kehidupan kita. Saudaraku yang kekasih, banyak juga orang bisa mengatur waktunya. Misalnya waktu lahir, kalau pengen misalnya seorang ibu, seorang bapak lahir anaknya sudah 8 bulan atau 9 bulan, kita pas sepakat ya, anak kita lahir tanggal 25 sesar. Mereka bangga anaknya lahir tanggal 25. Tanggal 23 ibunya sakit bersalin. Kalau bahasa Batak, menggulsak ma poso-poso di bagasan siubionta. Yang dirancang tanggal 25 operasi sesar tak bisa juga. Karena bagaikan Elizabeth, istrinya Yohanes, menggujal ma bahasa Batak poso-posoi. Tidak ada yang bisa menunda kalau Tuhan sudah datang. Saudaraku yang kekasih, ayat 26. Pada waktu itu orang akan melihat anak manusia datang dalam awan-awan dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Tuhan memberikan kita hikmat untuk melihat tanda-tanda zaman, agar melalui hikmat itu kita senantiasa bersiap memberikan yang terbaik melalui hari-hari kehidupan kita, kinerja kita, kata-kata kita, perangai kita di tengah-tengah kehidupan ini. Apa yang terjadi pada hari kedatangan itu? Ayat 27. Pada waktu itu pun ia akan menyuruh keluar malaikat-malaikatnya dan akan mengumpulkan orang-orang pilihannya dari keempat penjuru bumi, dari ujung bumi sampai ke ujung langit. Ada seleksi, saudaraku yang kekasih. Tuhan mengumpulkan anak-anak pilihannya dari keempat penjuru bumi. Orang Yunani memaknai penjuru bumi ini 4, utara, selatan, timur, dan barat. Artinya dari semua penjuru, dari seluruh dunia, Tuhan senantiasa mengumpulkan anak-anak pilihannya. Tuhan tak pernah membiarkan meninggalkan orang-orang yang setia dan percaya kepadanya. Bapak, Ibu, saudaraku yang kekasih, ini mengingatkan kita agar senantiasa waspada dan berjaga-jaga, agar ketika kita tidak berjaga-jaga nanti kita menyalahkan Tuhan. Ada pernah seorang sahabat saya di Tarakan, Kalimantan Utara, dimanapun dia duduk, bukan main cepatnya tidur. Kalau dia juga ke gereja, lebih nyaman, lebih cepat dia tidur di gereja. Kalau dia berkor dengan ama, kawan-kawannya sudah berkor, tapi dia bisa tidur dengan nyenyak. Hebat juga, diberkati dengan tidur. Tapi tak selamanya tidur itu jadi berkat. Suatu saat ada pertemuan rapat di Balikpapan,
Lalu dia balik ke Tarakan, dia tertinggal oleh pesawat. Lalu ketika dia sudah kembali ke Tarakan, dia menyampaikan tagihannya kepada Bendahara Huria bahwa ada 2 tagihan. Tiket pertama sudah hangus, tiket kedua dibeli lagi. Lalu penatua bertanya kepada sang pendeta ini, "Lah, kenapa Amang terlambat dari 2 kali beli tiket?" "Itulah, pesawatnya itu terlalu cepat pergi, sehingga saya jadi terlambat." Karena saking gemarnya dia tidur, sehingga waktu pun membuat dia bisa terlambat, sia-sia apa yang sudah diperolehnya sebelum. Saudaraku yang kekasih, kalau anak-anak bijak dan anak-anak pintar di sekolah menanti-nantikan ujian, dia itu girang-girang, hebat-hebat, nyanyi-nyanyi. Dia tidak mau lagi stres kalau besok mau ujian. Dia memetik gitar, dia bersiul-siul, dia bernyanyi-nyanyi, karena sebelum besok ujian dia sudah mempersiapkan semuanya sebelumnya dengan baik. Dia ingin menyegarkan pikirannya, menyegarkan memorinya, agar besok kalau ujian datang dia tinggal menyalurkan pikirannya, menyalurkan memorinya, menyalurkan ingatannya dengan baik. Itu orang yang bijak, yang belajar. Alayang gosimau buibana. Dia akan berdoa, "Tuhan, bikinlah guru kami besok sakit." Atau kalau dia naik sepeda jatuh, kalau ada batu, supaya ujian tidak jadi. Kamu saja seorang gadis, kalau kamu sudah tak punya hati lagi sama pacarmu, kamu juga berdoa, "Datanglah hujan." Atau dijopuk bigu mei. Tapi kalau kamu hatimu lagi berbunga-bunga, hatimu lagi senang, kamu berdoa, "Tuhan, bila penting malam buatlah menjadi terang, agar kekasihku bisa datang melihat." Kalau lagi senang, kalau hatinya lagi baik, dia mendoakan, tidak ada hambatan untuk kekasihnya datang menjumpai. Bagaimana kiatnya saudaraku yang kekasih? Ayat 31. Langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu. Maka berpeganglah setiap orang yang beradvent, yang menantikan kelahiran Tuhan, yang menantikan Yesus kedua kalinya, berpegang kepada apa yang tidak akan pernah berlalu. Sebab firman Tuhan mengatakan langit dan bumi akan berlalu, tapi firman Tuhan akan berlalu. Kecantikanmu, kegantenganmu juga akan berlalu, tapi kasihmu, firman Tuhan dalam hatimu tidak akan berlalu. Kalau bukan firman Tuhan yang mengikat percintaan seorang ayah dan ibu, seorang laki-laki dengan seorang perempuan, kalau nanti wajahnya kena sayat, cintamu akan berlabuh ke tempat yang lain. Tapi kalau di situ firman Tuhan mengikatmu dengan dia, maka kalaupun ada kekurangannya itu pun akan menjadi sebuah keunikan tempat engkau mencintainya. Ini pengalaman nyata ini di Pekanbaru di Dumai. Ya, jangan ada yang kecil hati gadis-gadis kalau ada kekurangan dalam tubuhmu. Waktu itu ada yang satu yang bahasa Batak tupikon, ya. Tahu tupikon?
sebelah atas bibirnya itu melengkung sedikit. Laki-laki ini sangat tampan. Jadi saya mengira laki-laki ini ada kurang-kurangnya. Maka dia mau sama gadis yang sedikit ada tupi koni itu. Saya tidak yakin laki-laki ini mencintai dia. Maka dalam konseling kita mendalaminya. Dia sungguh-sungguh kah atau tidak? Atau mungkin ada bodoh-bodohnya laki-lakinya? Atau mungkin dia mau menikah mengambil harta dari perempuan? Tapi di akhir konseling ternyata dia tulus. Lalu saya tanya, mengapa kau bisa tertarik sama dia? Dia ada tupinya. Ahamai dok koni mana hamwaka manginang anak-anak muda. Aina so diboto amanggo mernida sungguh dia keunikan di tupi kai. Mahorwai. Ai di sido amang panarik nga. Penglihatan kita tidak bisa dipaksakan dengan cara orang melihat. Dia memiliki cara pandang yang berbeda. Dia memiliki cara memaknai dengan berbeda. Sehingga kekurangan dari pasangannya pun menjadi nilai lebih dari dia terhadap pasangan. Itulah pernah Peporus kita Dr. Justin Sihombing kalau memberkati pasangan-pasangan nikah, selalu dia mengatakan apa yang menjadi kekurangannya, kaulah yang harus menutupinya. Tapi kalau ada kelebihanmu, berikanlah kelebihanmu itu sama pasangan. Ini saya singgung sebentar karena keluarga-keluarga kita sekarang termasuk di Rawamangun ini ada kadang-kadang 1-2 yang bercerai di pengadilan. Lalu datang ke gereja, amang ini surat kami bercerai, bahwa kami sudah bercerai. Enak aja loh menyerahkan surat perceraianmu. Itu hanya di pengadilan. Waktu kau menikah di gereja, engkau berkata apa yang dipersatukan oleh Tuhan tidak boleh diceraikan oleh manusia. Mana lebih tinggi? Orang-orang di pengadilan itu kadang-kadang juga orang yang kurang setia. Lalu bagaimana kamu mengandalkan masa depanmu kepada orang-orang yang mungkin belum setia dalam kehidupan ini? Bapak Ibu saudaraku yang kekasih, sekali lagi disinggung di ayat 33, hati-hatilah dan berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu bila manakah waktunya tiba. Kalau kita teruskan sampai ke ayat 36, kalau ia tiba-tiba datang, jangan kamu didapatinya sedang tidur. Saudaraku yang kekasih, Advent ini memanggil kita untuk berjaga-jaga, untuk mengokohkan ikat pinggang bagi laki-laki. Coba bayangkan laki-laki kalau punya ikat pinggang yang tidak ada lagi cantolannya, maka kamu berpakaian pun akan kendor, membuat malu diri sendiri dan juga orang lain. Maka kembali ke memaknai Advent kita, Bapak Ibu saudaraku yang kekasih, agar Advent ini betul-betul kita pakai untuk sungguh-sungguh menantikan kapan Tuhan datang mengetok pintu, bagaikan bunga Advent tadi. Dia mengetok
lalu kita membuka pintu untuk Tuhan. Semoga masa Advent ini menjadi masa Advent yang menyenangkan bagi kita. Sama seperti menanti-nantikan ayah atau ibu kita dari perjalanan, maka kita pun amat senang. Kita berjaga-jaga sampai jam berapapun. Kalau kita sayang orang tua kita itu tiba, pastilah kita tidak akan ngantuk yang satu dengan yang lain, tapi tetap berjaga-jaga sebagai pertanda kita sayang sama orang tua. Terhadap Tuhan juga tetap berjaga-jaga kalau firman Tuhan itu hidup di dalam kehidupan kita masing-masing. Amin.